Selamat pagi anak-anak, jumpa lagi dengan Ibu Leli Nofrida Tambunan SPD pada pelajaran Sejarah Indonesia. Hari ini kita akan mempelajari mengenai perang melawan penjajahan kolonial Belanda, di mana kita akan membahas 5 perang yang terjadi di Nusantara dalam menghadapi penjajahan kolonial Belanda, yaitu Perang Patimura, Perang Padri, Perang Diponegoro, Perang Bali, dan Perang Aceh. Pertama yaitu Perang Patimura tahun 1817, di mana di sini ada 2 gambar pahlawan dari Maluku, yaitu Patimura dan Christina Marta Tiahau. Berikut adalah kebijakan-kebijakan pada masa pemerintahan kolonial Belanda yang mengakibatkan penderitaan bagi rakyat Maluku, yaitu monopoli perdagangan, penyerahan wajib, kewajiban kerja paksa, kemudian para guru diberhentikan, para pemuda dijadikan tentara, dan sikap arogan dan sewenang-wenang residen Saparua, dan Belanda yang tidak mau membayar perahu Oramba yang dipesannya dari rakyat. Segala kebijakan-kebijakan yang merugikan itu mengakibatkan rakyat Maluku menentang Belanda, di mana mereka sepakat untuk melakukan perlawanan kepada Belanda, seperti umat Islam di Pulau Haruku yang sepakat untuk menentang Belanda, begitu juga umat Kristen di Pulau Saparua. Kemudian Thomas Matulesi beserta pasukannya menguasai benteng Dorstad yang dikuasai oleh Belanda. Kemudian juga Patimura mengagalkan 300 prajurit pasukan Mayor Bejis yang seharusnya membantu Belanda di Maluku. Diketahui karena segala perlawanan dari Maluku ini, akhirnya Belanda melakukan serangan yang mengerikan, yaitu di akhir perjuangannya Patimura ditangkap dan dihukum gantung, dan Christina Marta Tiahau dibuang ke Jawa. Itulah akhir dari Perang Patimura yang sangat menyedihkan. Kita lanjut yang kedua, yaitu Perang Padri. Perang Padri ini terjadi berawal dari perbedaan antara kaum adat dengan kaum Padri, di mana kaum Padri ini bertujuan untuk melakukan pemurnian ajaran Islam, sedangkan kaum adat yang masih mengikuti adat-adat lama di Minangkabau masih melakukan kebiasaan-kebiasaan yang berbeda dengan ajaran Islam, seperti menyabung ayam, berjudi, dan minum minuman keras. Karena itulah di sini Belanda melakukan politik divide et imperanya, yaitu politik adu domba, di mana dia bersekutu dengan kaum adat untuk menyerang kaum Padri. Perang Padri ini terjadi cukup lama, di mana terjadi dalam 3 fase. Fase yang pertama yaitu tahun 1821 sampai 1825, di mana di sini pahlawan-pahlawan dari Minangkabau yaitu Tuanku Pasaman yang melakukan perjuangan di Lintau, kemudian ada Tuanku Nan Receh di sekitar Baso, dan ada Peto Syarif yaitu Tuanku Imam Bonjol. Perjuangan kaum Padri yang begitu sengit akhirnya menimbulkan kewalahan dari Belanda. Hingga akhirnya pada tanggal 26 Januari 1824, Belanda mengajak untuk berdamai dan menandatangani perjanjian Masang. Namun di sini Belanda memaksa Tuanku Mensiangan untuk ikut berdamai, dan Tuanku Mensiangan tidak ingin, namun mereka menangkapnya. Karena itulah kaum Padri marah dan melakukan perlawanan kembali kepada Belanda. Kemudian kita lanjut ke fase kedua, yaitu tahun 1825 sampai 1830, di mana ini disebut sebagai fase peredaan. Karena pada saat itu Belanda juga melakukan perang dengan Perang Diponegoro atau Perang Jawa. Dan pada saat Perang Jawa tersebut, Belanda kehabisan modal. Hingga akhirnya di sini Belanda melakukan perundingan dengan kaum Padri, di mana Belanda dengan saudagar Arab yaitu Sulaiman Al-Jufri mengajak berunding Tuanku Nan Receh dan Tuanku Lintau,
dan ditandatanganilah Perjanjian Padang yang berisi Belanda mengakui kekuasaan pemimpin Padri, kemudian kedua pihak tidak saling menyerang, dan kedua pihak melindungi para pedagang, dan Belanda melarang adu ayam. Kemudian fase ketiga, Perang Diponegoro di Jawa telah selesai, maka Belanda melakukan penyerangan militer kembali ke Minangkabau. Namun selain serangan militer juga Belanda melakukan strategi winning the heart yang dilakukan oleh Van den Bosch dan dengan perjanjian namanya adalah Plakat Panjang. Namun kaum Padri tahu segala tindakan licik dari Belanda dan tidak ingin berdamai dengan Belanda. Belanda melakukan penyerangan di mana pada tanggal Agustus 1835 benteng dekat Bonjol jatuh ke tangan Belanda. Kemudian pada tanggal 16 Agustus 1837 benteng Bonjol dikuasai Belanda, dan pada tanggal 28 Oktober 1837 Imam Bonjol diajak berdamai. Namun lagi-lagi itu hanyalah tipu muslihat dan Imam Bonjol dibuang ke Cianjur. Yang ketiga adalah Perang Diponegoro. Latar belakang Perang Diponegoro sebab umumnya yaitu campur tangan Belanda di keraton yang melahirkan budaya barat seperti minum minuman keras. Yang kedua, Belanda mengizinkan perusahaan asing menyewa tanah dan pemilik tanah menjadi pekerja paksa sehingga para petani tidak bisa mengembangkan hidupnya. Yang ketiga adalah rakyat diwajibkan membayar berbagai macam pajak. Bahkan seorang ibu yang menggendong anak pun diharuskan membayar pajak. Kemudian sebab khususnya yaitu pemasangan anjir atau patok yang melewati tanah pekarangan Pangeran Diponegoro. Karena segala tindakan dari Belanda itulah akhirnya pada tanggal 20 Juli 1825 pecahlah Perang Diponegoro. Diketahui Diponegoro akhirnya berpindah ke Bukit Selangor, di mana di sini dibentuk strategi-strategi untuk melawan Belanda, yaitu yang pertama, merencanakan serangan ke Keraton Yogyakarta dengan mengisolasi pasukan Belanda dan mencegah bantuan dari luar. Kemudian mengirim kurir kepada para bupati atau ulama untuk mempersiapkan peperangan melawan Belanda. Kemudian menyusun daftar nama bangsawan yang merupakan kawan ataupun lawan dan membagi kawasan Kesultanan Yogyakarta menjadi 16 mandala perang. Diketahui bahwa Diponegoro ini mampu menggerakkan kekuatan di seluruh Jawa, sehingga Perang Diponegoro juga disebut sebagai Perang Jawa. Berikut adalah strategi yang dilakukan Diponegoro, yaitu perang langsung dengan pasukan besar, perang gerilya, perang atrisi atau penjamuan, di mana Diponegoro ini selalu melakukan perpindahan pos ketika menyerang Belanda. Karena itu Belanda melakukan strategi benteng stelsel, yaitu membangun benteng di setiap daerah-daerah yang sudah dikuasainya. Dengan berbagai strategi yang dilakukan oleh Diponegoro dan strategi yang dilakukan oleh Belanda, diketahui pada tanggal 17 Oktober 1829 anggota dari Diponegoro yaitu Sentot Prawirodirjo menandatangani perjanjian Imogiri yang berisi penyerahan diri dengan pasukannya. Namun Pangeran Diponegoro tetap mempertahankan tumpah darahnya. Yang keempat adalah Perang Bali. Perang Bali ini terjadi dengan latar belakang Belanda memaksa hukum tawan karang dihapus. Hukum tawan karang ini adalah hak dari Raja-Raja Wali ketika ada kapal yang terdampar di pantai Bali, maka kapal dan seluruh isinya akan disita dan dikuasai oleh rakyat dan raja. Namun di sini Belanda memaksa agar hukum tawan karang itu dihapus. Diketahui karena ini pada tanggal 27 Juni 1846 Belanda membawa pasukannya yaitu sekitar 1.700 orang untuk menyerbu pantai Bali. Dan Raja dan Pati Ketut Jelantik mundur dalam peperangan ini. 6 Juli 1846 terjadilah perjanjian antara Kerajaan Bali yaitu Buleleng dengan Belanda, yaitu Raja Buleleng harus menghancurkan semua benteng dan tidak boleh membangun benteng.
Kemudian Raja Buleleng mengganti biaya perang sejumlah 75.000 gulden dan menyerahkan I Gusti Ketut Jelantik, dan Belanda diizinkan menempatkan pasukan di Buleleng. Namun ternyata perjanjian ini disetujui oleh kerajaan Buleleng itu hanyalah berpura-pura. Di mana di sini kerajaan Buleleng tetap melakukan perlawanan terhadap Belanda, seperti membangun benteng pertahanan, kemudian rakyat juga tetap mempertahankan hukum tawan karang dan meminta bantuan dari kerajaan-kerajaan yang ada di Bali. Diketahui pada tanggal 8 Juni 1848, menghadapi serangan dari kerajaan Buleleng, Raja dan I Gusti Ketut Jelantik, Belanda kalah. Namun 15 April 1849 Belanda menyerang kembali Jagaraga, dan 16 April 1849 diketahui Raja Buleleng dan Ketut Jelantik gugur dalam medan perang. Yang kelima adalah Perang Aceh. Aceh pada masa itu menjadi pusat perdagangan. Diketahui kedaulatan Aceh ini terdapat berbagai macam perjanjian-perjanjian mengenai kedaulatan Aceh, yaitu ada Traktat London di mana Belanda tidak dibenarkan mengganggu Aceh. Kemudian ada Traktat Siak di mana Siak mengakui kedaulatan Hindia Belanda di Sumatera Timur. Kemudian ada Traktat Sumatera di mana Inggris memberi kebebasan kepada Belanda memperluas kekuasaan di Sumatera. Karena Belanda melakukan penyerangan-penyerangan untuk menguasai Aceh, maka rakyat Aceh dan pahlawan-pahlawan Aceh melakukan perjuangan-perjuangan seperti syahid atau menang, kemudian ada Perang Sabil. Dan di sini terjadi peristiwa yang menggemparkan Belanda, yaitu Het Verraad van Teuku Umar, yaitu pengkhianatan Teuku Umar, di mana Teuku Umar menyerah kepada Belanda dan Belanda mengangkat Teuku Umar menjadi panglima. Kemudian Belanda memperbolehkan Teuku Umar untuk membangun kesatuan dengan 250 anggota. Namun ternyata Teuku Umar sama sekali tidak ingin mengkhianati rakyatnya, malah berbalik mengkhianati Belanda dan membawa dana 800.000 gulden. Berikut adalah strategi Belanda menyerang Aceh, yaitu ada strategi konsentrasi Stelsel, kemudian juga mengikuti usulan Snok-Hurgronje dan mengerahkan Korps Marsose. Korps Marsose ini adalah orang-orang Indonesia yang bisa bahasa Aceh, yang merupakan informan-informan yang disebarkan untuk mengetahui strategi-strategi dari Aceh. Berikut adalah pahlawan-pahlawan Aceh, yaitu Tengku Cik Ditiro yang melakukan perjuangan melawan Belanda, namun tahun 1891 gugur. Kemudian ada Sultan Muhammad Daud Shah, yaitu Sultan Aceh, di mana akhirnya menyerah karena istrinya Pocut Murong ditangkap oleh Belanda. Kemudian ada Teuku Umar dan istrinya Cut Nyak Dien, di mana Teuku Umar gugur dan Cut Nyak Dien ditangkap dan dibuang ke Sumedang. Kemudian ada Panglima Polem yang menyerah karena istri, ibu, dan anak-anaknya ditangkap. Begitulah perang yang terjadi di kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara. Diharapkan anak-anak mengerti tentang pembahasan dari materi perang melawan penjajahan kolonial Belanda. Dan setelah ini kita akan mengerjakan kuis. Semoga mendapatkan nilai yang bagus. Selamat mengerjakan kuis.